Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man nasara wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Di antaranya nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat amal ibadah kita sebagai amal soleh. Allah jadikan dia sebagai tempat timbangan yang berat di yaumil qiyamah kelak nanti. Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melanjutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang beliau tulis dari hadis-hadis Nabi ini Allah jadikan sebagai amal saleh buat beliau. Allah terangi kubur beliau, Allah ampuni dosa-dosa beliau, dan Allah masukkan beliau ke dalam barisan hamba-hambanya yang muttaqin. Adapun kita yang membahasnya dari penjelasan para ulama hadis kita, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai suluh, sebagai penerang dalam kita menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya bab rahmatil bahaim, bab tentang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkasih sayang terhadap al-bahaim, terhadap binatang-binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-378 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bil tariq ishtadda bihi al-'atash. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dahulu seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanannya, kemudian dia haus sekali. Fawajada bi'ran fanazala fiha. Maka laki-laki ini mendapati sumur, kemudian dia turun ke dalam sumur tersebut. Fashariba, kemudian dia minum, thumma kharaja. Kemudian setelah dahaganya hilang, kemudian dia keluar, menaiki lagi, naik. Fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara min al-'atash. Faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal kalba min al-'atash mithlu alladhi kana balaghani. Dan kata Rasulullah SAW, ketika laki-laki ini naik lagi ke atas, maka dia melihat anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Dia mengais-ngais lidahnya itu ke tanah. Tanda anjing ini kehausan. Maka faqala ar-rajul,
laki-laki ini berpikir, laqad balagha hadzal kalba minal 'atash. Ini anjing ini sedang kehausan. Mithlul ladzi kana balaghani. Persis sebagaimana tadi aku sedang kehausan. Ya. Fanazala al-bi'ra, maka dia turun lagi itu ke sumur tersebut. Famala'a khuffahu, maka dia penuhi sepatunya dengan air. Ya, dia turun ke sumur, dia penuhi sepatunya dengan air, thumma amsakahu bifihi, kemudian dia bawa itu ya di mulutnya, ya, sepatu yang berisi air, fasaqal kalba, ya, dengan itu dia berikan air itu sedikit demi sedikit kepada siapa? Anjing tersebut, sehingga sampai anjing itu hilang dahaganya, sebagaimana dia juga sudah hilang dahaganya tadi. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah berterima kasih, Allah mensyukuri tindakan perbuatan dari si hamba ini, yang dia rela turun ke sumur, bahkan dia rela menggigit sepatunya, ya, mungkin tidak sekali, dua kali, beberapa kali, kemudian dikasih itu minum, anjing yang sedang kehausan. Maka Allah berterima kasih atas tindakannya, faghafara lahu, dan Allah mengampuni laki-laki tersebut. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Apakah kalau kami berbuat baik kepada hewan-hewan itu ada ajran, ada pahala, ada balasan? Qala fi kulli kabidin rotbatin ajr. Iya, kata Nabi SAW, dalam setiap makan atau minuman yang diberikan kepada siapapun, termasuk kepada binatang ternak itu, maka ajrun, ada pahala. Ya, hadis ini sahih, ya, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam redaksi ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kata para ulama mengandung pelajaran yang pertama, al-hathu 'alal ihsan, dorongan kepada kita untuk berbuat ihsan, ya. Kepada siapa? Kepada siapapun. Ya, kalau kisah yang disampaikan oleh junjungan kita sallallahu alaihi wasallam ini kepada hewan, seorang laki-laki berbuat baik, ini agama kita memerintahkan kita berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah dalam kisah ini Rasul gambarkan ini berbuat baik kepada hewan, apalagi berbuat baik kepada yang lebih mulia dari hewan, maksudnya manusia, pasti lebih aula, lebih utama, ya, min babin aula, lebih utama lagi kita berbuat baik kepada manusia. Nah, ini Islam mengajarkan demikian, jemaah. Ya, hewan saja itu Rasulullah kisahkan ini tentang orang yang berbuat baik kepada hewan, dan hewannya ini pun Nabi tahu tidak ketika menyampaikan kisah ini, pasti tahu dong. Maksudnya hewan apa? Hewan yang justru diharamkan dalam agama, tapi Nabi kisahkan. Ya, Nabi kisahkan. Itu menunjukkan hewan yang diharamkan saja kita disuruh, diperintah untuk berbuat baik, apalagi kepada yang di atasnya, ya, apalagi kepada makhluk yang lebih mulia dari hewan. Nah, ini pelajarannya begitu, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada siapa saja. Ya, ada pahala, ada ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan. Berbuat yang terbaik. Kalaulah kita diperintah berbuat baik kepada hewan, kepada manusia, apalagi kita berbuat baik kepada siapapun dia. Ya. Ya, terutama kita berbuat baik juga jangan lupa diri kita sendiri. Karena diri kita pun punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya.
Ya. Jadi kita jaga diri kita agar senantiasa kita dalam kondisi yang ihsan, dalam kondisi yang baik, tidak menzolimi diri kita, ya, tidak memaksakan di luar daripada kemampuan kita, ya, karena kata Nabi SAW setiap jasad itu anggota tubuh punya hak yang harus kita penuhi, dan setiap segala sesuatu juga punya hak, orang juga punya hak dari kita, ya, apalagi diri kita. Maka lebih utama kita berbuat baik juga kepada diri kita, ya, tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh berbuat zalim. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, fihi adamu tahqiril a'mal. Hadis ini memberikan pelajaran tidak boleh kita meremehkan amal sekecil apapun. Kelihatannya sederhana, ini laki-laki turun, bahkan dia menggigit sepatunya, dia turun ambil air, mungkin sebagian airnya jatuh, ya kan? Dia turun lagi, dia ambil lagi, sebagian airnya jatuh, tapi dia berikan beberapa kali kepada anjing ini. Tapi dengan sebab itu kata Nabi SAW, fasyakarallahu lah faghafaralah. Allah justru mensyukurinya, Allah bahkan mengampuninya. Maka Nabi SAW dalam hadis yang lainnya memberikan gambaran kepada kita, tidak boleh seseorang itu meremehkan amal-amal soleh yang walaupun kelihatannya kecil, ya. Sebab setiap amal kebaikan itu pasti ada catatan kebaikannya buat yang melakukannya. Ya, kita berbuat baik kepada hewan itu kelihatannya sederhana, tapi dengan sebab itu jangan-jangan surga dibukakan pintu buat kita. Ya. Kita ketemu saudara kita, menyampaikan salam, jangan-jangan dengan sebab salam itu surga dibukakan pintu buat kita. Bukankah Nabi SAW juga mengatakan la yadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, ya. Dan kalian tidak akan beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Ya, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang membuat kalian saling mencintai, yang dengan sebab itu kalian masuk surga? Apa itu? Afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kelihatannya kan sederhana, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ketemu, kasih wajah yang terbaik, senyum, kemudian dia berikan salam. Boleh jadi sebab memberikan salam ini pintu surga terbuka buatnya, ya. Ada orang yang mati-matian mencari amalan yang berat, yang besar, tapi dia kadang suka meremehkan yang sepele, gitu. Sudah begitu penyakitnya muncul, dia merasa Masya Allah, saya ini kalau beramal berat sekali, tinggi sekali, yang lain gak bisa melakukan, batal amalnya. Sementara ada orang yang meremehkan perbuatan-perbuatan sepele, tapi dia ikhlas karena Allah. Nah, ini yang membuat kemudian dia masuk surganya, diampuni dosa-dosanya. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal soleh, ya. Karena ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Naik kepada Allah kalimat-kalimat thayyibah dan amal-amal saleh. Banyak orang yang kadang suka meremehkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak orang yang kadang suka meremehkan astaghfirullahalazim atau la haula wala quwwata illa billah, padahal dengan sebab itu berat timbangan. Ya, yang dengan sebab berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat dari jilatan api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi amal sekecil apapun itu tidak boleh tidak boleh diremehkan. Ya. Karena dia mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kisah ini menunjukkan begitu. Kalaulah laki-laki ini meninggalkan, ya udah lepas tuh ampunan. Lepas tuh syukurnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tapi laki-laki ini ya kemudian memberikan minum, turun berkali-kali untuk menghilangkan dahaga dari salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini pun memberikan faedah tentang salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah Asy-Syakir. Allah yang Maha mensyukuri. Allah yang Maha berterima kasih. Jadi Rabb kita tabaraka wa taala jamaah itu pun apa? Punya nama. Dan dia nama sekaligus sifatnya yang sempurna. Di mana Allah itu berterima kasih kepada makhluk. Siapa yang diterima kasihkan oleh Allah SWT? Orang-orang yang beramal soleh. Itu Allah balas ya segala yang dilakukannya itu dengan kebaikan yang bahkan mudha'afah, berlipat ganda. Ya. Innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ya, setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita itu pasti Allah syukuri. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tapi syukurnya Allah jangan disamakan dengan terima kasihnya manusia. Syukurnya manusia, kalau syukurnya manusia itu apa? Terbatas. Dan ada masanya. Mungkin sekali, 2 kali, ya, 3 kali, 5 kali dia mengucapkan terima kasih. Ya. Tapi suatu saat kemudian apa? Dia meninggalkan ucapan terima kasih tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala sempurna rasa syukurnya. Ya. Jadi makanya kita jangan pernah, sekali lagi tadi, meremehkan amal-amal kebaikan sekecil apapun, karena setiap amal kebaikan itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan saja Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berterima kasih kepadanya, apalagi seorang hamba menyembahnya, apalagi seorang hamba memenuhi hak yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jelas tingkatan yang paling tinggi. Ya, Allah syukuri itu apa? Tauhidnya seorang hamba dengan surga. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW, ini hadis sering kita dapatkan ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ya, atadri, tahukah engkau ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Tahukah engkau apa hak Allah yang mesti dipenuhi oleh seorang hamba? Dan apa hak hamba ketika dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah yang tahu, Rasulnya yang tahu. Maka apa jawaban Nabi SAW? Adapun hak Allah yang mesti dipenuhi oleh seorang hamba, ayya'buduhu la yusyriku bihi syai'a. Itu hak yang paling tinggi. Ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu pun. Maka apa? Syukurnya Allah terhadap seorang hamba yang mempertahankan tauhidnya sampai ajal mendatanginya, maka apa? Allah masukkan dia ke dalam surga. Orang yang bertauhid itu dijamin masuk surga. Ya. Ini syukur yang paling apa? Yang paling tinggi. Maka senantiasa kita jaga iman dan Islam kita, tauhid kita, supaya kita tetap apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu pun. Kita jaga ibadah kita hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya. Nah, itu dijaga. Ya. Bahkan sekali lagi syukurnya Allah, terima kasihnya Allah kepada hamba itu syukur yang sempurna. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala syukurnya. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan apa? Faidah fadlu rahmatil hayawan wa annal islam dinu rahmatin lil alamin. Tentang keutamaan berkasih sayang kepada hewan-hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Islam itu agama rahmatan lil alamin. Ya. Jadi ini pernah kita bahas juga sebelumnya dari hadis-hadis apa? Sebelumnya. Tentang keutamaan orang yang berkasih sayang kepada hewan-hewan. Ya, orang yang berkasih sayang kepada hewan, hatta hewan tersebut yang diharamkan dalam agama.
Tapi kalau kita menunjukkan kasih sayangnya, Allah Maha tahu. Bukan dari sisi yang lain ya. Maksudnya dari sisi apa? Memakannya, bukan. Bukan dari sisi apa? Mungkin memeliharanya, bukan. Bukan dari sisi mengelusnya, memegangnya, bukan. Tapi dari sisi menunjukkan rasa kasih sayang, ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ajar, memberikan pahala. Karena Islam itu turun bukan sekedar buat manusia saja, tapi buat jin, bahkan buat apa? Alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam turun untuk rahmat bagi alam semesta. Maka Masya Allah jamaah. Ya. Jangankan manusia, jangankan di bawah manusia, hewan. Jangankan hewan, bebatuan pepohonan saja itu Islam apa? Melarang berbuat zalim kepada mereka. Karena Islam adalah agama rahmah. Rasulullah SAW itu kalau berperang melarang para sahabatnya untuk menebang sembarangan pohon. Berbuat apa? Kerusakan di muka bumi dilarang oleh Nabi SAW. Itu pohon saja dihormati, bebatuan saja dihormati, alam semesta dihormati, apalagi apa? Manusia yang punya darah. Enggak boleh sembarangan. Ini agama ini. Jadi tidak benar kalau kemudian ada orang yang mengatakan Islam itu agama apa? Yang haus darah. Ini dari mana ini? Enggak pernah ada. Nabi enggak pernah mengajarkan begitu. Ya. Makhluk yang lebih hina dari manusia saja dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan Rasul kepada kita. Apalagi manusia yang Allah muliakan. Islam menjaganya. Islam apa? Menjaganya. Ya. Enggak boleh sembarangan seorang mukmin itu kemudian memerangi orang-orang kafir yang dilindungi oleh agama. Ya. Bahkan enggak boleh mencela kehormatannya. Enggak boleh merampas hartanya, enggak boleh. Ya. Sebab sekali lagi ya jangankan orang-orang kafir, jangankan manusia, hewan, pepohonan, bebatuan itu dijaga oleh Islam. Ini yang dialami oleh musuh-musuh Islam ya ketika apa? Kaum muslimin itu menaklukkan mereka, terjaga itu alam semesta. Ya, enggak rusak. Ya, Islam menjaga mereka. Ya, karena mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali karena ada sebab. Kecuali karena ada sebab. Ya. Ya, memang pasti di dalam agama kita ini pasti hukumnya ada sesuatu yang memang apa? Yang hukumnya itu dilarang tadinya kecuali beberapa yang disebutkan di dalam dalil. Merusak pohon misalkan, ya, dilarang kecuali pohon gorkot, kan gitu ya. Ya, karena dia pohonnya orang Yahudi kan gitu. Ya, ada pengecualian pasti dalam agama ini pasti ada pengecualian, ya. Pasti ada pengecualian. Ya, kecuali karena ada uzur, ada sebab, itu boleh dilakukan. Tapi kalau nggak ada sebab, kembali kepada rumusan umum. Islam datang sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Ya. Makanya para sahabat dulu, masya Allah, ya, menjaga benar wasiat dari Nabi ini. Ya, mereka jaga benar hewan-hewan untuk tidak dizalimi. Ya, besok kayak seperti kita 1 bulan yang akan datang, ya, kalau kita berkurban juga tidak boleh sembarangan memotong mereka, menyembelih mereka, ya, mesti dengan alat yang tajam, ya, mesti dengan niat yang benar, meletakkannya dalam posisi yang benar, ya, bertakbir menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu sampai begitu. Nggak boleh hewan yang memang itu halal untuk disembelih, tapi menyembelihnya tidak sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zalim berarti. Ya. Ini dijaga. Dan yang terakhir, hadis ini memberikan faedah fihi sa'atu rahmatillahi taala. Luasnya rahmat Allah. Ya, luasnya rahmat Allah. Sampai Allah memberikan ilham kepada laki-laki ini untuk turun mengambil air sedikit demi sedikit dan memberikan minum kepada makhluknya yang sedang kehausan. Kalaulah bukan karena rahmat Allah,
niscaya setiap makhluk saling berbunuh-bunuhan. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, niscaya setiap orang nggak peduli dengan kesulitan orang lain. Tapi karena Allah SWT menurunkan rahmatnya, maka Masya Allah, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan di alam semesta ini, kita akan dapati fenomena gambaran yang luar biasa dari orang-orang yang Allah berikan ilham. Ya, Allah berikan ilham. Sehingga banyak peristiwa membuat kita terenyuh. Ya Allah, kok bisa ya dia melakukan gitu? Ini karena rahmat Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, engkau ya Muhammad itu enggak bisa berlaku lembut. Tapi Allah SWT menurunkan rahmatnya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhan qalbi lan faddu min haulik. Ya, kalau engkau berhati kasar, enggak lembut gitu ya, maka manusia akan meninggalkanmu. Jadi itu pun lembutnya Rasul SAW kepada manusia juga atas rahmat Allah SWT. Maka kita nggak boleh sombong jemaah. Ya, kita ini bisa seperti ini sekarang itu karena siapa? Karena rahmat Allah. Kita bisa bangun di waktu pagi, Masya Allah, Allah ringankan kita jalan dari rumah menuju masjid. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sholat kita itu perhatian, kekhusyuannya. Itu semua karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang minal khosirin, rugi ini. Ya. Maka rahmat ini selalu kita kita minta. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kecilku. Ampunilah dosa-dosa besarku dan rahmatilah aku. Karena seseorang itu tidaklah bisa masuk surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya memang banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita memang betul ya, nanti amal juga akan menjadi sebab masuk surga, tapi seorang bisa beramal kalau bukan rahmat Allah enggak bisa dia. Ya, enggak bisa jemaah. Maka mintalah selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa menurunkan rahmatnya. Makanya majelis ilmu seperti sekarang kita ini, Rasulullah SAW memberikan gambaran tuh, ya kan? Tidaklah berkumpul ya satu kaum di salah satu majelis di rumah Allah, di antara sekian banyaknya rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, saling belajar di antara mereka tentang kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada orang yang berada di majelis as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, salah satu amal yang jangan dilupakan, jangan diremehkan tadi duduk sering di majelis. Maka Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya. Ya, orang-orang yang senantiasa duduk di majelis, Masya Allah, dia berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, wa haffathumul malaika, turun para malaikat kepadanya. Ya, dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah, disebutkan namanya oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita sayang kepada makhluk. Ya. Kita sayang kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sayang kepada kita. Hadis sebelumnya sudah mengatakan demikian. Ya. Hadis berikutnya di 379, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau Rasulullah SAW bersabda, udzibat imra'atun fi hirrah habasatha hatta matat ju'an. Dahulu, kata Nabi, berarti ini kisah yang kedua nih. Nabi mengisahkan orang-orang sebelumnya. Kata Nabi SAW, dahulu ada seorang wanita. Kalau tadi di atas kan siapa? Laki-laki yang memberikan minum kepada anjing. Ini lihat, nanti kita akan Masya Allah ya, akan melihat
gambaran dua kisah ini. Yang satu, laki-laki itu berbuat baik kepada hewan yang dalam agama kita diharamkan. Tapi ini kisah yang wanita ini berlaku sebaliknya kepada hewan yang dihalalkan dalam Islam. Dalam artian dihalalkan untuk dimiliki, dipelihara, dipegang gitu ya. Tapi ini sebaliknya, udzibat imra'atun, diazab seorang wanita fi hirrah, dalam masalah kucing. Kucing halal tidak dipelihara? Halal kan? Kucing halal gak dicium-ciumin, dipeluk, halal tidak? Tapi lihat anjing tadi, halal apa enggak? Kan enggak. Pendapat yang lurus, anjing itu haram. Walaupun ada sebagian di antara beberapa mazhab yang mengatakan enggak apa-apa memegang anjing. Tapi pendapat yang benar itu sepakat. Para ulama, anjing itu enggak boleh dipelihara. Sebab kalau dipelihara, itu akan berkurang berapa? 1 qirot. 1 qirot itu misal gunung Uhud. Setiap harinya kalau orang itu memelihara anjing, maka amalnya itu berkurang, dikurangi oleh para malaikat 1 qirot. 1 qirot itu bukan kecil. 1 qirot itu kata para ulama seperti 1 gunung Uhud. Besar apa tidak? Ya besar, Pak. Setiap hari dikurangi. Apalagi kalau sampai menyentuhnya. Ya, ini pendapat yang benar ya, pendapat yang lurus. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, kisah ini justru sebaliknya. Ini wanita diazab oleh Allah dalam permasalahan kucing. Habasatha, dia wanita ini mengurung kucing ini hatta matat ju'an, sampai kucing ini mati kelaparan. Jadi udah dikurung, enggak diberi makan. Ya, kalau tadi kisah yang pertama kan anjing itu kehausan diberikan minum. Ya. Walaupun sekali lagi memang ada pengecualian tentang masalah anjing ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kecuali 3 ya. Anjing yang dipergunakan untuk menjaga hewan-hewan ternak kita boleh. Ya, kemudian anjing berburu. Dan kalau di kampung-kampung masih ada tuh ya. Ya, berburu itu? Ya, kadang kelinci, ya kan? Itu ada dalam pembahasan fikih. Nanti yang digigitnya diucapkan bismillah, selesai. Yang bekas digigitnya itu. Anjing itu boleh untuk berburu gitu ya. Jadi boleh 2 atau 3 ya. Jadi ada 3 itu yang dibolehkan ya. Anjing untuk menjaga hewan-hewan ternak kita. Ya. Kemudian anjing untuk pemburu gitu. Itu boleh. Tapi kalau anjing penjaga rumah enggak termasuk dalam hadis ini. Ya, anjing penjaga rumah enggak ya? Karena redaksi hadisnya itu anjing yang menjaga kebun-kebun kita atau hewan-hewan kita, bukan menjaga rumah. Sebagian mazhab Maliki itu kalau tidak salah itu mengkiaskan, tapi kiasnya lemah. Maksudnya menjaga hewan ternak kita tadi dikiaskan dengan menjaga menjaga, jadi boleh ya, tapi kias ini dilemahkan oleh para ulama ya. Jadi yang benar kalau untuk berburu boleh, kalau untuk berburu boleh ya, kalau untuk menjaga hewan-hewan ternak, menjaga kebun kita boleh ya. Tetapi untuk menjaga rumah, pendapat yang benar itu ya, kalaupun mau silakan, tapi amalnya berkurang 1 qirot setiap saat ya. Nah, kita lanjutkan. Ini wanita mengurung kucing ini, akhlaknya buruk. Dengan sebab akhlak buruk ini diazab oleh Allah. Kucing ini enggak diberi makan, tapi enggak dikasih kesempatan untuk keluar. Fadakhalat fihan nar, maka wanita ini masuk, kata Nabi, ke dalam api neraka. Yuqalu, dikatakan kepadanya, wallahu alam, la anti at'amtiha. Ketika di neraka itu wanita ini dikatakan kepadanya, anti ini enggak memberikan makan itu kucing. Wala saqitiha, anti tidak memberikan minum. Hina habats ya, hina habatstiha, ketika anti mengurungnya. Wala anti arsaltiha faakalat min khashashil ard ya. Khashashil ard di sini hasyaratul ard, binatang-binatang yang ada di tanah. Sampai anti itu enggak
Enggak memberikan kebebasan kepada kucing ini untuk keluar dia sehingga dia bisa makan apa? Binatang-binatang apa? Binatang-binatang tanah. Mungkin dia mencari rezekinya gitu. Tapi dikurung sampai enggak diberi makan, enggak dikasih minum sehingga kucing itu tadi matat. Kucing itu apa? Meninggal, mati. Dengan sebab itu, apa kata Nabi SAW? Fadakhalatin nar. Ini wanita masuk neraka. Ya dzambillah. Hadis ini sahih. Hadis ini apa? Sahih. Jadi ini sekali lagi menguatkan kisah sebelumnya. Bahkan hadis ini kata para ulama memberikan apa? Fihi tahdzir min ta'dzibil hayawan. Hadis ini memberikan peringatan. Ya, peringatan apa? Dari perbuatan buruk terhadap hewan. Ya. Enggak boleh itu. Ya, berbuat kejahatan, kalau kita katakan begitu ya, keburukan kepada hewan ini diperingatkan di dalam agama. Yang ada justru tadi kita berkasih sayang kepada binatang. Kita tolong menolong terhadap binatang. Ya, ada anjing yang kejepit, walaupun anjing ya kita lepaskan jepitannya sehingga dia bisa bebas lagi. Ada anjing kehausan, kelaparan, kita kasih makan. Ya, boleh tidak? Ya boleh. Ya, ada kucing kelaparan, ya kita kasih makan. Ya, mungkin dipelihara. Sebagian orang kan banyak yang memelihara apa? Kucing. Dan mereka juga makhluk Allah. Mereka juga makhluk Allah yang punya hak dari kita. Ya, hak itu perhatian dari kita. Memberikan makan dan minum, memberikan tempat mungkin untuk tinggal dia. Ya. Nah, ini peringatan keras ya bagi orang yang apa? Berlaku kasar terhadap hewan. Walaupun hewan ini dikisahkan di hadis yang kedua ini halal itu. Ya, sahabat Nabi yang sering membawa kucingnya kemana-mana, makanya dia digelari sebagai apa? Abu Hurairah. Karena apa? Di majelis, ya waktu dia sholat, ini kucing dibawa di sakunya, di apa? Saku lebarnya itu kucing kecil ini. Saking cintanya ini sampai Nabi mengatakan, ya Aba Hirrah, ya Aba Hurairah, wahai orang yang apa? Yang menjadi bapaknya kucing. Saking cintanya sama kucing-kucing ini. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Ya. Apalagi yang lainnya. Ya. Enggak boleh kita apa? Berlaku kasar terhadap hewan kita. Ya. Ya, kita punya onta misalkan atau kita punya kambing misalkan, ya diberikan makan. Ya diberikan tempat yang selayaknya. Ya, dimandikan. Ya. Jangan sampai dizolimi. Ya, jangan sampai apa? Dizolimi. Sehingga dia merasa nyaman dengan akhlak kita. Dan hadis ini juga memberikan gambaran kepada kita, pelajaran kepada kita. Ya, jawazu iqtina, bolehnya apa? Kita memelihara apa? Memiliki apa? Minal hayawan, dari apa? Hewan-hewan. Boleh. Tapi dengan apa? Syaratul ihsani ilaihi, dengan syarat berlaku ihsan kepadanya. Ya, boleh kita pelihara. Ya, boleh kita pelihara. Ya. Ya, kalau tadi kita sedikit bicara apa? Bicara anjing, ya tentu ada pengecualian ya. Kalau kita melihara harimau, boleh tidak? Ya boleh lah, ya. Sepanjang antum aman juga darinya. Kan di mana tuh? Dubai ya, atau orang-orang yang kaya tuh, ya kan? Pelihara dari kecil ya. Udah gedenya, masya Allah luar biasa gitu. Kemana-mana ditemani bodyguardnya apa? Nggak ada yang berani. Ya kan kalau di Dubai di Uni Emirat Arab itu peliharanya bukan kucing pak, tapi nenek moyangnya apa? Kucing. Kalau di Premier kan nggak ada yang melihara harimau. Ya, ada yang melihara singa nggak di sini Pak Miftah? Nggak ada kan? Ya, yang ada apa? Kucing. Ya, boleh tidak mengapa. Ya, dibolehkan sepanjang apa? Yang tidak diharamkan oleh dalil. Ya, yang tidak diharamkan oleh dalil. Silakan saja, ya. Ya. Kalau melihara tikus, kan ada tikus-tikus apa tuh? Yang bersih apa? Bukan hamster, ada tikus juga kan? Tikus-tikus putih itu, ya kan?
Itu tikus bukan dok? Yang putih? Hah? Ya kan tikus kan? Ya hamster beda lagi kan? Ya boleh ya, boleh saja. Jadi boleh hukumnya, hukum asalnya boleh, kecuali dalil melarangnya. Ya, kecuali ada dalil yang melarang seperti halnya tadi apa? Anjing. Karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang lain itu silakan. Ya, yang tidak diharamkan di dalam dalil. Melihara apalagi domba buat persiapan besok, ya kan? Melihara ayam, melihara kuda misalkan, onta, kalau antum ada khusus lahannya silakan saja. Gitu. Tapi ingat, syaratnya satu, berbuat baik kepada mereka, dikasih makan, ya, dikasih tempat yang layak, dikasih bahkan tempat yang dia bisa bermain sehingga tumbuh itu dagingnya jadi baik. Jangan disiksa. Kalau disiksa berarti hukumnya apa? Dosa. Tadi sudah kita bahas itu. Hukumnya apa? Dosa. Jangankan hewan-hewan yang besar, hewan yang kecil pun kalau kita zolimi nggak boleh. Kalau nggak sanggup ya nggak usah memelihara, gitulah. Kalau nggak sanggup nggak perlu. Bukan soal gaya-gayaan, ya, memelihara hamster tadi, tapi dipelihara buat dijadikan ini saja ya, dikuras tenaganya, ya, dia muter-muter gitu capek, nggak pernah dikasih makan, mati tuh hamster. Kesengajaan dari pemiliknya, dosa dia. Dosa. Kucing angora, kucing apa lagi tuh? Banyak ya kan? Nggak dikasih makan, masya Allah, nggak dikasih minum. Beberapa pekan berikutnya atau bulan dia mati, dosa itu. Nah, nanti ada hisabnya itu. Ya. Nah, ini syaratnya satu. Ya, boleh memelihara hewan, syaratnya apa? Dia berlaku ihsan. Berlaku baik kepada hayawan. Berlaku baik kepada hewan-hewan yang kita pelihara. Ya. Jadi demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bab ini pagi hari ini ya, dua kisah yang seakan-akan seakan-akan bertentangan kan? Ya memang sebenarnya kisahnya bertentangan. Yang satu peduli terhadap hewan yang diharamkan dalam agama kita, tapi dia berbuat baik. Tapi yang satu hewannya dihalalkan dalam agama kita, tapi dia justru berbuat buruk. Maka yang satu diampuni oleh Allah, yang satu justru diadab, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari dua hadis yang mulia ini agar kita mengikuti tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Kepada siapapun itu hewan, mau yang halal, terlebih lagi yang halal ataupun yang haram, kita tetap menunjukkan rahmat. Kita tetap menunjukkan kasih sayang kita. Ya, karena sekali lagi tadi Islam turun sebagai rahmatan lil alamin. Ya, jangan sampai kemudian dibeda-bedakan. Ya, hewan yang haram kemudian kita gebuki, tapi sementara hewan yang halal kita pelihara, enggak. Kalau ada hewan yang haram dalam agama kita ini sedang kesulitan, kehausan, kelaparan, sedang dalam dia mungkin kejepit, tertimpa pohon, maka wajib kita tolong sebatas kemampuan kita. Ya. Ya. Kalau hewan yang buas lagi sedang kesulitan, gimana Ustaz? Ya sesuai kemampuan kita. Panggil pawangnya, jangan kita main ngangkat aja itu harimau kejepit atau buaya kejepit gitu kan. Kemudian kita angkat pohon, kita nggak punya kemampuan untuk menghindar, repot kita. Ya dalam hal ini tentunya sebatas kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, kita bisa panggil orang yang memang mampu untuk menolong. Itu pahalanya sama. Ya, kita hubungi 911 kan gitu ya, untuk membantu harimau yang sedang dalam kesulitannya, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Pagi hari ini dua hadis saja. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya masih kasih kesempatan. Mungkin ada beberapa soalan yang masuk. Fadhol. Ini ada pertanyaan dari jamaah di Zoom, Ustaz. Assalamualaikum. Pada saat ini hewan seperti anjing, jangankan kita memberi minum atau makan, mendekat saja kita takut terkena najisnya sehingga cenderung menjauhinya. Bagaimana adab yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat terhadap hewan yang ada najisnya tersebut? Iya.
Barakallahu fiik. Tanpa mengurangi kepedulian kita terhadap hewan-hewan yang diharamkan itu, ya. Tetap misalkan kita berlaku baik. Wajib hukumnya beradab yang baik kepada hewan. Ya. Kalau kita kemudian tanyakan bagaimana Nabi dan para sahabatnya, ini Nabi justru mengisahkan hadis ini nih. Ya. Mengisahkan laki-laki yang sedang melihat anjing kehausan persis sebagaimana tadi beberapa saat dia kehausan, maka dia berikan minum, ya. Nah, kita memang nggak tahu nih di hadis ini, karena ini kan hadis menerangkan tentang apa? Umat terdahulu yang begitu, ya. Ya. Apakah kemudian siapa dia ini laki-laki, kan nggak disebutkan. Apakah pada saat itu ya hukumnya di zaman itu memberikan langsung atau bersentuhan langsung itu dihalalkan, tapi yang jelas di dalam agama kita ya diharamkan, ya diharamkan. Maka bagaimana kita tetap berlaku baik kepada hewan? Ya kita berikan minum tanpa harus menyentuhnya, kan bisa, ya bisa itu, ya. Jadi Nabi secara global menuntutkan kepada kita berlaku baik kepada hewan-hewan, termasuk hewan yang diharamkan di dalam agama, ya. Kecuali kalau dalil menyebutkan memang boleh kita melakukan hal yang sebaliknya. Ya, boleh melakukan hal yang sebaliknya. Ya, kita menjaga diri kita dari misalkan binatang buas yang menerkam kita menjauhinya. Ya, atau dibolehkannya membunuh beberapa binatang yang disebutkan dalil. Ya, bolehnya membunuh cicak, kan boleh kan? Ya. Dalam riwayat Imam Bukhari juga itu berkaitan dengan bolehnya membunuh cicak dari hadis Aisyah. Karena dahulu cicak ketika hewan yang lainnya berusaha memadamkan api yang sedang mengepung Ibrahim, tapi cicak ini malah niup api supaya terus besar. Nah, itu dibolehkan. Atau membunuh ular, kan boleh ya? Ya boleh. Ya. Gimana kalau memelihara ular, ya? Melihara ular, ya, kalau nggak berbahaya misalkan. Yang jelas berlaku baik tetap. Kalau hanya sekedar gengsi, istilahnya supaya orang melihat, masya Allah ini orang gagah banget, ular dibawa-bawa gitu kan? Nah, ini nggak benar ini. Ya. Kalau dia mau memelihara, ya tadi dia ihsan kepadanya. Ya, diberikan makan, minum, diberikan tempat yang baik. Itu, dan tidak membahayakan dirinya, silahkan saja. Silahkan. Tapi ingat tadi, sekali lagi kalau yang ditanyakan berkaitan dengan anjing, bagaimana kita adabnya, ya tetap ya kita tolong dia kalau dalam kesulitan, ya. Kemudian kita berikan dia makan. Seandainya pun kalau ada anjing liar misalkan, gara-gara satu kali kebaikan kita, kemudian anjing ini mengenali kita, datang lagi kepada kita, seakan-akan dia ingin mengatakan tolong aku. Kita kasih makan tiap hari, silahkan, boleh, nggak apa-apa. Tapi ingat, tidak menyentuhnya, gitu ya. Ya, tidak bersentuhan dengan air liurnya. Ya, bahkan sekali lagi sampai memasukkan anjing ini ke dalam rumah kita pelihara, sebab ada tadi gambaran dari Nabi SAW, pahalamu akan berkurang 1 qirat. Ya, cukuplah udah. Kalau misalkan seandainya ada gak kira-kira yang begitu, saya rasa ada, ya. Ada anjing gara-gara kebaikan kita, kemudian dia mengenal kita, ya. Dia datangi kita tuh. Ya. Tapi dia hanya di depan saja. Ya, kita kasih makan nggak apa-apa. Silakan saja. Kita kasih Kita kasih makan, kita kasih minum. Setelah itu dia berlalu lagi, besok datang lagi dia gitu, ya. Silakan, nggak apa-apa. Yang penting tidak diberikan, tidak menyentuhnya. Apalagi sampai air liurnya sampai cium, kan banyak orang yang begitu, ya, yang mencium anjing. Ini jelas dilarang oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ya, ini ada pertanyaan satu lagi, Pak. Apakah memelihara hewan, misalnya kucing atau burung, dalam jumlah dengan biaya perawatan cukup besar itu ibadah? Mana lebih baik dananya digunakan untuk memelihara hewan tersebut, atau sedekah, atau menyantuni anak yatim? Terima kasih, Ustaz. Yang benar ya pertengahan saja. Kalau memelihara hewan juga jangan berlebih-lebihan sampai kita lebih
peduli sama hewan batas melebihi batas dari peduli kita kepada istri dan anak-anak kita. Ya, untuk hewan makanannya sampai 10 juta tapi buat anak kita pelit banget 5 juta. Ini juga nggak benar. Ya. Ya, boleh, silakan memelihara kucing apa tadi yang bagus tuh, ya. Ya, kucing Angora misalkan atau apalah ya, boleh. Ya, tapi jangan sampai kepedulian kita kepada istilahnya yang lebih daripada kucing itu kita malah pinggirkan. Jangan, nggak boleh ini. Ya. Ya, kalau memang kita bisa ada dana untuk memelihara mereka, ayam-ayam yang bagus misalkan gitu ya. Kan ada ayam-ayam yang mahal tuh, ya. Saya nggak tahu namanya, lupa apa ya. Oh, dijual satu yang berwarna-warni itu bulunya kalau jadi, ya, itu bisa di atas 3 juta kalau tidak salah, ya. Itu boleh saja, ya, silakan. Ya, kalau memang misalkan dibisniskan gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian keluarga kita terbengkalai. Ada orang yang perhatian banget sama hewannya, tapi sama istri nggak pernah diulus. Gitu. Ya, kucingnya dimandiin rutin, mungkin berapa kali gitu ya. Ya, diwangikan, tapi istrinya nggak pernah dimandiin. Dielus saja jarang. Ini jelas keliru nih, jangan ya. Jangan seperti itu. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih utama, ya tentu kita yang lebih utama ya harta kita itu tadi untuk keluarga kita, karib kerabat kita, sedekah nyampe kepada mereka. Baru setelah itu untuk hewan-hewan kita. Ya jangan dibalik. Ya, karena agama ini yang benar adalah yang yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengurang-urangi. Wa kana baina dzalika qawama. Yang benar itu ya yang pertengahan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya ada dari Fadal. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Bagaimana Ustaz? Apakah boleh kita memelihara burung, taruh dia dalam sangkar yang bagus, kita kasih makan, sementara di sisi lain dia punya hak untuk terbang, untuk bebas? Terima kasih. Iya, baik, barakallahu fik. Keumuman dari tadi ya pelajaran hadis kita ini, memelihara burung boleh saja sepanjang kita syaratnya berbuat baik kepadanya, ya. Ya kalau dia berikan hak-haknya dari hewan, ya silakan saja. Sangkarnya digedein. Kan ada orang yang kalau melihara itu sangkarnya gede, dia bisa terbang ke sono kemari gitu kan, silakan gitu. Tapi kalau pertanyaannya sangkarnya kecil, ya kalau dengan seperti itu, tapi hak makan minumnya gitu ya, dimandikannya, pokoknya semuanya itu tetap dirasakan oleh si burung ini juga tidak mengapa, ya. Kalau dia mau jadikan burung ini kalau udah besar kemudian lepas bebas, silahkan saja, boleh, lebih baik juga, ya. Mungkin dia pelihara karena burung ini pernah jatuh, ya kan? Nggak bisa terbang karena kakinya mungkin entah itu jatuh atau dipukul orang, dia pelihara sampai burung ini kemudian bergerak kembali, ya, setelah itu dia lepaskan, ini lebih baik, ya. Tapi secara umum sekali lagi memelihara burung boleh saja, ya. Memelihara burung boleh, silahkan, nggak apa-apa, asal tadi syaratnya dia berbuat baik kepadanya, ya, berbuat baik kepadanya, ya. Kalau dia kan kadang kita suka dapati indikasi-indikasi ini hewan yang kita pelihara itu senang sama kita, ya. Kita pasti rasakan itu, jemaah, ya. Kita pasti rasakan. Ya, saya memang nggak melihara burung, tapi alhamdulillah di rumah kucing ya kita pelihara. Itu kadang kita suka nyampe tuh di hati kita tuh, ya. Dia dekat sama kita, kemudian bertelekan atau kita senderan gitu, itu nyampe tuh perasaan kita sama hewan tuh, ya, nyampe kadang gitu. Nah, kalaupun burung misalkan dia nyaman dengan walaupun sangkar yang kecil gitu ya, berarti kita insya Allah ada indikasi telah berbuat baik kepadanya, yang insya Allah tidak menjadi masalah, ya, tidak menjadi
masalah dia berikan sangkar, ya. Kalau memang pelihara burung kemudian nggak diberikan sangkar, udah dia terbang bebas di rumah kita lebih luas gitu ya, silakan aja kalau antum mau. Tapi resikonya ntar di sana sini ada kotoran gitu kan, resiko misalkan seperti itu. Ada nggak kira-kira yang melihara burung tapi bisa ke kamar sono, kamar tamu ini dan sebagainya? Kayaknya jarang gitu ya. Yang ada justru ada taman kecil gitu ya, walaupun di kerangkeng ya sebatas itu ya, tapi lebih nyaman dia ketimbang kandang yang kecil. Silakan saja sesuai kemampuan sesuai kemampuan kita, wallahu alam. Itu yang saya tahu ya. Dan masih ada Di Zoom ada satu lagi, Ustaz. Fadl. Mohon pencerahan tentang hukum membunuh makhluk-makhluk yang relatif mengganggu kita, misalnya kecoa, tikus, lalat, atau nyamuk, serta mencabut, membuang tanaman rumput-rumput liar atau gulma lainnya yang ada di kebun. Terima kasih. Iya, baik, barakallahu fiik. Yang saya tahu Nabi membolehkan kita membunuh tadi tikus, kemudian ular, ya, cicak, itu ya, kala jengking itu boleh. Tapi kalau semut memang dilarang. Kecoa saya jujur belum tahu, lupa saya keterangan tentang masalah ini. Tapi memang ada hadis yang menunjukkan yang buruk-buruk ya dijauhi. Ya kecoa kan termasuk buruk. Ya, kecoa termasuk buruk. Ya baunya juga nggak sedap. Kemudian tempat tinggalnya juga sebagaimana antum ketahui gitu ya, maka dijauhi. Tapi soal dibunuhnya ya kalau kayak seperti semut juga ya, itu ya istilahnya dijauhi saja. Ya. Maka dikasih warning kepada semut, jangan masuk sini ya. Ada misalkan kapur ya kan gitu ya. Tapi kalau misalkan sengaja untuk membunuhnya nggak ada sebab ya, wallahu alam, yang saya tahu ya nggak boleh. Kecuali kalau ada sebab, karena semut itu gigit tiba-tiba kita ngeplak dia mati, ya itu nggak termasuk gitu ya. Jadi ya dihindarkan dari hal-hal yang buruk, termasuk kayak seperti kecoa, termasuk kecoa. Ya kalau kita rasa supaya dia tidak masuk rumah, ya maka ada sekarang kan macam-macam tuh alat-alat, iya kan? Entah itu kapur, entah itu bunyi-bunyian yang membuat katanya dia tidak suka gitu kan? Ya silakan saja. Yang jelas hewan-hewan yang disebutkan dalam dalil boleh, maka boleh dibunuh maksudnya, makanya boleh saja. Tapi kalau misalkan yang tidak disebutkan, lebih selamat kita menjauhinya. Lebih selamat kita menjauhinya supaya kita tidak dekat dengannya, atau sekali lagi tidak memberikan mudarat kepada hewan-hewan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya. Taib, saya rasa cukup dulu. Terakhir satu lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Ya. Itu ada berburu babi dengan anjing. Lalu hasil buruannya itu babi itu diperjualbelikan menjadi manusia, menjadi pendapatan. Daging babinya itu dijual. Demikian Ustaz. Ya. Barakallahu fik. Ya bagi kita nggak boleh. Ya. Kita cari bisnis-bisnis yang yang halal dari sumber-sumber yang halal. Ya. Menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah, penghasilannya juga haram. Ya, penghasilannya juga haram. Sepakat para ulama. Ya, nggak boleh kita menjual sesuatu yang haram. Ya, menjual anjing. Ada kan penjualan anjing kan? Ya, kemudian kita ambil kasabnya dari penjualan tersebut, kita makan. Ini memasukkan bara api neraka ke dalam tubuh kita. Ya, bahkan kepada anak istri kita nggak boleh. Kalau mereka ya silakan saja. Kalau mereka ya. Tapi kalau orang mukmin, orang muslim nggak boleh. Ya, tidak boleh. Rizki dari Allah itu banyak jamaah. Rizki dari Allah banyak. Jangan sampai kita kemudian kena was-was. Tapi kan anjing juga makhluk Allah, Ustaz. Iya, iblis juga makhluk Allah. Kan gitu ya. Kan iblis makhluk Allah kan? Apa kita disuruh berbuat baik sama iblis? Kan enggak kan? Kita suruh bergandengan tangan sama iblis, enggak. Anjing
Boleh dong kita berbuat baik, iya berbuat baik sebatas yang memang disebutkan dalam dalil, rambu-rambunya silakan. Tapi kalau sampai tadi menciumnya, bahkan menjadikan dia sebagai perdagangan gitu, sehingga kita dapat kasab rupiah dari itu, ini nggak boleh. Berarti apa? Melanggar itu dari syariat, rambu-rambu syariat dilarang. Kalau mereka silakan saja, ya, karena mereka la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kalau kita beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kita, maka kita sami'na wa ata'na. Banyak rizki-rizki yang lain, ya. Menjual apa? Daging ayam, silakan saja gitu. Ya, menjual daging sapi silakan saja, karena itu dihalalkan dalam agama. Tapi kalau sampai yang diharamkan, ya berarti kita siap dengan azab Allah SWT kalau kita sengaja untuk melakukannya. Ya. Ini dulu yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melanjutkan materi-materi ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini Allah jadikan dia sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya, kebenaran ada dari Allah, dan kalaupun ada yang kurang, ada yang salah berasal dari diri yang lemah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.